Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarni dengan NIM 20213159 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang mengenai teks laporan hasil observasi. Langsung saja. Adapun pengertian teks laporan hasil observasi, yang dimana teks yang berisi penjabaran umum atau laporan berupa hasil dari pengamatan. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu. Dalam buku teks dalam kajian struktur dan kebahasaan oleh Taufikur Rahman disebutkan bahwa teks laporan hasil observasi mendeskripsikan bentuk, ciri atau sifat umum seperti benda, hewan, tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di dalam semesta. Selanjutnya, tujuan teks laporan hasil observasi. Adapun beberapa tujuan lain pembuatan teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, perkembangan dari suatu persoalan sekaligus bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Yang ketiga, menemukan suatu teknik atau cara baru. Yang keempat, acuan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif yang dapat dijadikan. Yang kelima, sebagai dasar penyusunan kebijakan dari fakta-fakta yang ada. Yang keenam, bentuk pengawasan. Dan yang ketujuh atau terakhir, sebagai data historis tentang perjalanan dan pengembangan unit terkait. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi terbagi atas dua. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum atau klasifikasi berisi tentang informasi mengenai suatu yang dibahas atau hasil pengamatan yang telah dilakukan. Bagian ini dapat diartikan juga sebagai pembuka karangan secara umum. Pada bagian ini dijelaskan klasifikasi tentang objek yang hendak dilaporkan seperti benda, tumbuhan, lingkungan, organisme, hewan, atau fenomena sosial, dan fenomena alam dan lain sebagainya. Objek tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan atas persamaan data atau perbedaannya. Kemudian kriteria tersebut digunakan untuk membedakan kelas, subkelas, atau rincian yang lebih mendetail laginya. Yang kedua adalah aspek yang dilaporkan. Pada bagian ini berisi penjelasan secara rinci mengenai informasi yang akan disampaikan berdasarkan hasil pengamatan. Pada bagian ini akan diuraikan klasifikasi secara runtut dari kelas yang besar hingga menjadi kelas yang kecil atau subkelas. Misalnya penggolongan diikuti rincian dari aspek perilaku, genetik, lingkungan, fungsi, peran, fisik, atau kepribadiannya. Selanjutnya, adapun ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Adapun ciri-ciri teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil pengamatan atau penelitian up to date atau informasi terbaru. Yang kedua, bersifat objektif dan universal. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, membahas objek tunggal. Yang kelima, menjelaskan sebuah informasi berdasarkan data dan fakta. Yang keenam, objek saling berkaitan dan dengan berhubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang keenam atau yang terakhir, tidak ada bagian penutup atau kesimpulan dari tulisan. Baiklah, itulah materi yang saya paparkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.